Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kami sedang berada di pameran Indonesia International Motor Show IMS 2024 di booth-nya Wuling Indonesia. Dan mereka meluncurkan produk terbaru yang akan memperlengkap portofolio di segmen mobil elektrifikasi. Dia adalah Wuling Cloud EV. Kita akan bahas dan kita akan kulik apa aja kelengkapan yang ada pada mobil medium hatchback ini. Check this out. Oke, pertama kita awali dari sektor desain dulu. Karena ini jadi salah satu selling point ditawarkan oleh Wuling Cloud. Nah, sesuai dengan namanya Cloud, jadi memang tema ataupun garis desainnya mengambil dari konsep sebuah awan. Teman-teman bisa lihat bentuknya memang konsisten membulat, lalu juga sedikit bertumpuk. Ini mengisahkan sebuah desain dari awan. Terlihat dari bagian tampak depannya, memang sekilas teman-teman akan melihat kemiripan ataupun sekilas sama dengan Hyundai Stargazer, tapi ini dibuat lebih menarik menurut kami. Di depannya teman-teman akan melihat lampu DRL yang memanjang dari bagian kanan sampai ke kiri. Ini pemanis jadi positioning lamp, dan di bawahnya adalah penempatan untuk lampu utama. Desain grillnya dibuat kisi-kisi di bagian bawah, ini untuk mendinginkan beberapa komponen, tapi secara keseluruhan desain dari Wuling Cloud ini memang tampil clean sekali, lalu juga mengedepankan desain yang futuristik. Nah, kalau teman-teman lihat dari samping nih, dari bagian tampak mukanya, desain bawahnya nih yang bertumpuk di bagian depan, dia akan sedikit mancung ke bagian menjorok ke depan, yang memang mengedepankan tema ataupun desain dari sebuah konsep cloud ataupun awan. Kita akan geser ke bagian sampingnya. Dan ini adalah tampak samping dari Wuling Cloud. Kalau teman-teman lihat, memang dimensinya ini hampir setara dengan Toyota Avanza. Tapi memang dia lebih pendek sedikit, tapi untuk lebar dan tingginya hampir nyaris mirip dengan Toyota Avanza. Dia akan mengisi segmen sebuah hatchback medium yang kalau misalkan teman-teman lihat memang lebih mengarah kepada mobil MPV, tapi sejatinya dia adalah mobil segmen hatchback medium. Mobil punya tongkrongan yang menurut saya fitmentnya sangat pas. Dia pakai ring 18 inci dengan balutan ban 2155/55 rata depan dan belakang. Kemudian juga bagian gagang pintunya sudah pakai auto close door handle, mirip-mirip dengan kepunyaan Ioniq 5 dan juga Ioniq 6 ya. Jadi tampilannya lebih clean ketika menutup, jadi juga akan mendukung fungsi dari aerodinamikanya. Nah, di bagian sebelah sisi kiri ada port pengisiannya, dia masih tipe GBT. Jadi ketika ingin mengecas di SPKLU butuh adapter tambahan. Jadi seperti mirip dengan Wuling Dingo dan juga Wuling REV. Nah, di bagian bawahnya ada komponen start skirt yang menggunakan warna black piano, jadi selaras dengan warna door handle ataupun door pintu, list pintu di bagian atasnya. Desainnya cukup menarik, banyak lekuk-lekuk yang tajam, terutama di bagian belakang. Dia agak sedikit menggendut, yang lagi-lagi memang mengarah ataupun berkiblat pada konsep sebuah cloud ataupun awan. Subjektif saya memang desainnya cukup menarik, yang lebih mengarah kepada desain yang ceria, lalu juga sedikit cute gitu ya. Di bagian atapnya dia sedikit agak melandai, dan ada perpaduan warna black piano dan sedikit warna magnesium ataupun chrome sedikit gelap di bagian list pintunya. Kita akan lihat bagian belakang dari Wuling Cloud EV. Yes, ini adalah tampilan belakang dari Wuling Cloud. Jadi memang konsisten, desainnya membulat, lalu juga bertumpuk lagi-lagi seperti di bagian depan. Tapi sedikit dia menawarkan kesan yang sporty. Teman-teman akan melihat komponen spoiler, lalu juga ada rear combi lamp di sini. Ada juga defogger, tapi tidak ada komponen wiper. Dan di sini ada tailgate lamp yang cukup panjang. Jadi memang desainnya sepintas mirip dengan kepunyaan Wuling REV. Tapi ini akan lebih cantik rasanya ketika menyala karena dia dibuat lebih panjang dan juga sedikit dimensinya dibuat lebih besar. Di bawahnya ada diffuser, dan memang tampilannya mengedepankan kesan yang simple, tapi ada unsur sporty dan juga dinamis ataupun kesan yang sleek dari Wuling Cloud EV. Nah, teman-teman, memang belum ada spesifikasi resmi terkait fitur, tapi kita bisa lihat dia punya kamera di belakang, di spion kiri dan kanan, juga di bagian depan. Artinya dia sudah mengusung fitur dari 360 view monitor, dan juga terdapat 4 titik sensor parkir yang dipasang pada Wuling Cloud ini untuk ya tentunya untuk menambah kenyamanan dan juga rasa aman ketika berkendara dengan mobil listrik ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan electric
power back door, jadi tidak perlu effort untuk membuka bagasi belakang dari Wuling Cloud. Dan dia punya cargo space yang cukup besar dan dalam. Teman-teman bisa manfaatkan untuk membawa barang bawaan yang dimensinya cukup tinggi gitu ya, karena dia punya dimensi yang cukup dalam. Di sini juga ada partisinya, dan teman-teman bisa lihat sini, ini dia untuk bagian bawah dari cargo space Wuling Cloud. Jadi memang karena memang ini mengusung segmen mobil medium hatchback, jadi bagian belakang ini difungsikan untuk sebagai ruang bagasi penyimpanan. Kita akan lihat bagian dalam dari Wuling Cloud. Nah, teman-teman, sudah dibalik dari kemudi Wuling Cloud yang bisa saya bilang desainnya memang mengedepankan desain yang simple, tapi ada unsur mewah dan futuristik ditawarkan dari Wuling Cloud. Teman-teman akan melihat tata dashboard yang menarik, memang sedikit lebih panjang ya dibandingkan mobil-mobil konvensional yang pernah kita coba. Baik mobil-mobil Wuling sebelumnya juga, dia punya dimensi yang cukup memanjang ke depan untuk area dashboardnya. Tapi teman-teman bisa lihat, ini adalah ornamen-ornamen yang menarik. Pakai wood panel dengan warna abu seperti ini, jadi kesannya lebih mewah, lebih misterius ya. Dia mengapit manis bagian dashboard depan, lalu juga di door trim pintu dan juga di konsol tengah sini. Jadi mobil ini mengusung konfigurasi tempat duduk 5 penumpang, tentunya di 2 di depan dan juga 3 di bagian belakang. Kalau misalkan impresi perdana duduk di mobil ini, rasa berkendaranya ataupun posisi berkendaranya memang mirip sebuah mobil MPV. Dan yang bisa saya bilang memang visibilitasnya mirip dengan Hyundai Stargazer, jadi Anda tidak akan melihat bagian bonnet ataupun cupnya, jadi langsung ke bagian sisi kaca saja sebagai petunjuk ataupun pengarah untuk ke marka jalannya. Nah, dia pakai panel infotainment berbentang layar 15,6 inci yang dipasang secara horizontal. Lalu di bagian panel meter MID-nya dia pakai ukuran 8,8 inci. Sayangnya untuk mobil yang kita review ini tidak bisa menyala, jadi hanya bisa mengaktifkan kursi elektrik saja untuk mengatur maju mundur, tinggi rendah, reclining, termasuk sebagai penumpang di bagian sebelah kiri. Tapi yang ingin saya highlight, ini joknya memang benar-benar sangat empuk, jadi memang sangat nyaman. Walaupun memang dia tidak semi ala bucket seat ya, karena menyesuaikan dengan mobil keluarga medium hatchback, tapi ini dia punya karakter jok yang tebal, empuk, dan juga memang sangat nyaman. Desainnya teman-teman bisa lihat, ini memang menginterpretasikan sebuah desain awan gitu ya, bertumpuk seperti ini. Masuk tata layout dashboardnya memang konsisten sesuai dengan nama Cloud ataupun awan yang diusung dari Wuling Cloud EV ini. Teman-teman bisa lihat desain door trimnya menarik dengan desain yang anti mainstream, gagangnya, lalu juga untuk speakernya dibuat cukup esentrik seperti ini ya. Kemudian dipadukan dengan warna gold brown seperti ini yang menambah kesan mewahnya. Setirnya sudah pakai kulit, lalu juga sudah flat bottom. Nah, di sisi kiri sebelah kanan ada pengaturan dari tombol-tombol. Yang sebelah kanan ini adalah fungsi multimedia, dan rasanya yang di sebelah kiri ini adalah untuk fitur-fitur ADAS. Karena di China, mobil juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS ya. Dan yang bisa saya bilang, dia punya akomodasi ataupun tampung barang yang banyak. Teman-teman akan melihat banyak cup holder. Di sini ada cup holder di bagian dashboard atas, lalu juga di bagian sini ada 3 cup holder, dan di bagian bawah konsol tengah sini ada untuk penyimpanan dari barang-barang, dan juga dilengkapi dengan penutup di bawahnya yang sudah ada USB port. Dan desain konsol tengah ini menarik, dibuat floating, melayang, yang lagi-lagi seperti awan yang melayang di langit. Jadi desainnya ini memang dibuat semenarik mungkin, se-exciting mungkin. Jadi salah satu selling point ditawarkan oleh Wuling Cloud EV ini. Kita akan lihat ke bagian belakangnya. Ketika naik mobil ini, yang akan jadi prioritas seperti adalah penumpang belakang. Karena teman-teman akan mendapatkan ruang space yang sangat luas, lega. Legroomnya sangat luas. Ini adalah tadi jok settingan saya ketika jadi driver. Ini menyisakan banyak ruang lutut yang banyak. Lalu juga bagian paha tidak menekuk. Dan headroomnya yang masih terbilang cukup lapang. Nah, yang akan Anda dapatkan ketika menjadi penumpang di belakang adalah kerebahan duduk di bagian belakang. Ini benar-benar rebah. Jadi Anda akan mendapatkan sektor kenyamanan yang sangat luar biasa. Ini bisa direbahkan untuk 3 kursi sekaligus. Jadi ya, seperti inilah gambaran ketika Anda duduk sebagai penumpang di Wuling Cloud ini. Rasanya akan sangat nyaman ketika dipakai untuk kebutuhan jarak jauh. Lihat, ini sangat rebah, lalu juga bagian lutut sangat luas. Terutama ketika direbahkan, tentunya bagian headroom juga akan makin lega.
Nah, untuk kompartemen juga di bagian door trim ada sisi untuk penyimpanan tabir, lalu juga ada pocket, kisi-kisi AC, sudah tersemat 3 komponen headrest di masing-masing kursi dan juga komponen armrest. Tentunya juga dengan cup holder ya teman-teman. Dan tentunya juga ada sabuk 3 titik untuk penumpang sebelah kiri, tengah, dan juga di bagian belakangnya. Jadi memang faktor kenyamanan, akomodasi, angkut barang, selain juga desain yang menarik, ditawarkan oleh Wuling Cloud ini. Teman-teman akan menemukan 2 port charger dari Wuling Cloud. Pertama di sisi sebelah kiri depan, ini adalah untuk metode slow charging ataupun AC ya, alternative current. Jadi dia yang pengecasan secara normal, dan di sebelah kiri bagian belakang. Teman-teman akan melihat port pengisian di bagian sini. Ini adalah untuk pengisian fast charging DC, yang memang mobil ini menganut pengisian slow dan fast charging. Untuk spesifikasi yang diterangkan oleh Wuling saat peluncurannya memang tidak banyak, tapi dia mengemas baterai berkapasitas 51 kWh yang klaimnya akan punya 2 varian jarak. Pertama 460 km dan paling tertinggi 505 km. Nah, kalau misalkan melihat seperti saudara-saudaranya, Wuling REV ataupun Wuling Dingo, dia akan mengemas baterai LFP yang memang jadi baterai andalan para produk ataupun merek dari Cina. Nah, mengacu spek di Cina, jadi dari posisi baterai 30 sampai 80% bisa tuntas dalam waktu 30 menit dengan metode fast charging. Nah, kalau bicara harga, lagi-lagi mengacu harga di Cina, mobil ini dijual dari harga 207 sampai 270 juta. Jadi nggak sampai 300 juta. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana strategi dari Wuling Indonesia untuk memposisikan harga dari Wuling Cloud yang akan bersaing di segmen mobil medium hatchback untuk pasar Indonesia. Dan itu tadi versi kami bersama Wuling Cloud EV, mobil terbaru, mobil listrik yang diperkenalkan oleh Wuling Indonesia di pameran IMS 2024. Nah, bocorannya mobil ini sudah bisa dipesan oleh konsumen dengan tanda jadi 10 juta aja, dan mobilnya dijanjikan akan dikirim ke rumah pada Mei ataupun Juni 2024. Yang tertarik, teman-teman bisa datang ke IMS dan langsung lihat Wuling Cloud EV.